Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil amma ba'd. Tahir, para manajer, rekan-rekan sekalian, ibu-ibu yang baik sedang di perjalanan maupun masih masang niat, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama kita sampaikan bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi dalam bentuk pengajian seperti ini. Kita berada di waktu asar, ya. Waktu asar adalah satu waktu yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akar kata asar itu sama asir itu ada satu kesamaan. Kalau kita di Arab, ya, kita bilang beli jus, itu kita beli asir, ya. Nah, saya pikir kok ada antara asar sama asir itu ada hubungannya, ya. Kalau asir itu kan perasan, ya. Nah, kita sekarang berada di perasan waktu terakhir, ya. Seakan-akan waktu itu yang pagi sudah kita manfaatkan. Nah, sekarang kita berada di perasannya. Nah, perasannya biasanya itu ada santannya, kan. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Teman-teman sekalian, saya kira bukan tausiah bukan yang berat-berat, ya. Saya ingin menyampaikan saja sebuah supaya lebih ringan. Ini ada sebuah kisah, ya. Kisah yang orang-orang Arab tua, orang-orang Arab yang sudah tua dahulu sudah ceritain, ya. Dahulu kala, ya. Nah, sebenarnya orang-orang tua Arab dulu itu adalah orang-orang yang hikmah, orang yang punya hikmah, ya, terkenal banyak hikmahnya, ya, hikmah yang berjalan, ya, omongan mereka kadang-kadang hikmah, ya, petua-petua juga mereka kadang hikmah. Imam Ibn Al-Qayyim salah satu pernah mendefinisikan salah satu makna hikmah itu adalah qaulun yang bagi fil waqtil ladzi yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi. Jadi hikmah itu adalah ucapan yang semestinya harus diucapkan pada waktu yang semestinya kita katakan, ya, dengan cara-cara yang semestinya harus kita katakan. Itu namanya hikmah. Jadi orang yang berhikmah adalah punya 3 materi. Pertama, dia punya materi yang baik, ya. Yang kedua, dia punya timing yang baik. Yang ketiga, dia punya mekanisme yang baik. Nah, saya merasa belum punya hikmah, ya. Nah, hikmah yang saya maksud adalah kisah berikut ini. Jadi supaya tidak kemana-mana kisahnya dan saya fokus, saya bawakan teks Arabnya. Sekali-sekali saya akan lihat sebagai panduan. Jadi dikisahkan dahulu kala, benar kata Pak Tohir, dahulu kala, ya. Dahulu kala berarti apa? Udah tua tuh, udah lama. Ya, dahulu kala ada seorang seorang ayah yang sudah tua, ya. Nah, ayah dan tua itu menandakan ke kearifan, ya, kebijakan dia. Dia punya 3 anak, ya. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Abdullah, yang ketiga Abdullah juga. Iya, ya, kita sebut Abdullah 1, Abdullah 2, Abdullah 3, tapi namanya semuanya Abdullah, ya. Nah, ini kebatan orang Arab yang pertama. Jadi walaupun anaknya sama, tapi dia bedakan mana Abdullah yang A, mana yang B, mana yang C, ya.
Kalau kita kan nama panjang-panjang kadang-kadang lupa ya. Terus ayah ini atau orang tua ini semakin lama semakin tua, semakin renta, akhirnya dia sakit. Jadi perjalanan hidup kita semua kan menuju sakit, ya. Karena dia sakit, dia pun ya sakaratul maut, ya. Nah, sebelum detik-detik dia meninggal itu, dia berkata begini, Abdullah yarith wa Abdullah la yarith wa Abdullah yarith. Jadi si Abdullah dapat warisan, si Abdullah nggak dapat warisan, kemudian si Abdullah dapat warisan tiba-tiba mati. Ya, bisa bayangin nggak? Nggak bisa dibayangin? Bisa dibayangin. Jadi Abdullah dapat warisan, Abdullah nggak dapat warisan, Abdullah dapat warisan, mati. Nah, gitu kan. Tiba-tiba mati aja. Jadi meninggalkan ucapan yang tergantung. Ya. Nah, kita bisa tebak teman-teman sekalian serumit apa masalah ini. Ya. Siapa yang Abdullah mana yang dapat warisan, si Abdullah mana yang nggak dapat warisan. Warisan itu kan sesuatu yang sensitif kan. Nah. Terus karena mereka masalah ini jadi rumit dan tidak ada yang mau mengalah, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadukan permasalahan ini, pembagian warisan ini kepada qadhi, kepada hakim. Ya. Udah, daripada kita berantem, kita bawa ke qadhi aja supaya selesai masalah. Ya. Nah, betul. Berjalanlah mereka bertiga ini ingin mengadukan permasalahan warisan ini kepada qadhi. Ya. Nah, di tengah jalan Abdullah yang tiga ini bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang kebingungan, teriak-teriak sana sini. Ya. Ternyata laki-laki itu adalah seseorang yang sedang kehilangan ontanya. Ya, sedang kehilangan. Dia bingung tuh. Kata si Abdullah ini, ngapain saudara teriak-teriak seperti ini, kebingungan. Ya. Dia mengatakan, li naqatun tahat minni wa la a'lamu aina hiya. Saya punya seekor onta yang terlepas dari saya dan sampai sekarang saya tidak tahu kemana onta itu. Ya. Sambil dia bertanya, apakah kalian lihat? Jangan-jangan kalian jalan dari rumah ketemu sama onta saya. Nah, si Abdullah pertama ini menjawab begini, hal ba'iru ka'awar. Apakah ontamu itu kalau matanya apa namanya? Bulik. Tidak seimbang. Cering. Pecek ya? Juli, benar kata Juli. Juli lah ya, sudah sepakat ya. Juli. Apakah mata ontamu itu Juli? Ya. Cacat lah ya. Kan cacat mata. Kata si laki-laki, ya betul. Seakan-akan dia yakin itu, ya. Terus si Abdullah kedua ngomong, apakah ontamu itu a'raj? Pincang. Kata si kakek ini yang laki-laki, nah iya. Dia sudah seperti gembira, seakan-akan ingin dikembalikan ontanya. Terus Abdullah yang ketiga berkata lagi, apakah ontamu itu maqtu'ud dan ekornya putus, buntung ya? Kata laki-laki, iya gitu.
Nah, ternyata laki-laki bertiga ini katakan maaf, kami nggak lihat. Dikira sudah mau dikembalikan, ternyata enggak. Maaf, kami nggak lihat. Ini Abdullah. Kami nggak lihat. Ya. Akhirnya laki-laki ini marah sama si Abdullah bertiga ini. Kalian ini dibulin saya ya? Ya. Karena merasa dikibulin, merasa dituduh, merasa ontanya disembunyikan, kata laki-laki ini, ya, sekarang saya adukan kalian kepada Qadhi. Nah, kata si Abdullah juga kebetulan nih ada masalah besar. Ya, kebetulan ada masalah besar yang juga kami adukan, kita sama-sama ke Qadhi. Nah, udah jalanlah laki-laki ini sama tiga si Abdullah tadi ke Qadhi. Jalan tuh. Nah, setelah di sana, singkat cerita, Qadhi memulai memutuskan perkara. Perkara yang diputuskan pertama adalah perkara onta, warisan belakangan, karena agak besar dikit. Ya, udah. Kata si si Qadhi ini mengatakan begini. Kalian dari tadi itu berani memberikan gambaran tentang onta dia. Itu artinya kalian mengambil ontanya. Kalian akui itu. Ini kata Qadhi. Nah, kata si Abdullah tidak. Saya itu berani mengatakan ontanya itu tadi cacat matanya atau juling itu, karena saya lihat di sekitar onta tadi itu, ya, di sekitar onta itu rumput sebagian ada yang dimakan, sebagian enggak. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata matanya nggak rapi. Ketika makan, sebagian ditinggalin, sebagian sebagian dimakan, sebagian ditinggalin. Makanya orang yang makan nggak habis itu juling. Ya, nah ini nggak mau bercanda aja, tapi bisa juga jadi pelajaran kan? Ya, jadi kemahiran ternyata di sini kita disebut kemahiran melihat tanda. Ya, udah kata Qadhi, yang kedua gimana? Berani memberikan gambaran bahwa ontanya itu pincang, dari mana? Wahai sang Qadhi, saya berani mengatakan bahwa ontanya itu pincang karena di area onta tadi, di tempat kehilangan itu, saya melihat tanah itu tidak rata. Tempat pijakan onta itu, yang bagian kanan dalam, yang bagian kiri dangkal. Ya, jadi girang kanan terpuruk ke bawah, sementara yang bagian kiri agak dangkal. Apa yang bisa terbaca dari itu? Yang bisa terbaca dari itu adalah berarti ontanya itu pincang. Ya, kalau kita sih jalannya di ubin kan rata. Tapi kalau di padang pasir, di tempat-tempat becek itu kelihatan mana yang dalam. Lihat misalnya jejak-jejak sapi atau ayam, itu kan kadang-kadang rata kan? Karena memang tidak ada yang pincang. Nah, ini yang disebut dengan tadi hikmah orang-orang Arab, kepandaian mereka membaca hikmah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wahai Abdullah, yang ketiga, dari mana Anda tahu bahwa onta itu ekornya putus atau buntung, ya? Si Abdullah yang ketiga ini mengatakan, saya itu waktu di area onta hilang itu, saya perhatikan kotorannya itu terpusat di satu tempat. Padahal katanya kebiasaan onta itu setelah dia buang kotoran, dia kibas-kibaskan kiri dan ke kanan supaya dia menyebar. Nah, kenapa sekarang kotorannya fokus di situ? Itu artinya dia buntu. Ya. Sang Qadhi kemudian memutuskan bahwa
betul 3 Abdullah ini tidak menemukan ontanya. Sekarang silakan Anda pulang.